Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya kembali melaksanakan roadshow ke dinas dan instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Roadshow kali ini dilaksanakan di 3 organisasi perangkat daerah, diantaranya Dinas PUPR dan PKP, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam penyampaiannya, Ismail menegaskan untuk kedisiplinan aparatur sipil negara. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya kembali melaksanakan roadshow ke dinas dan instansi di lingkup pemerintah provinsi. Roadshow kali ini dilaksanakan di 3 organisasi perangkat daerah, yakni Dinas PUPR PKP, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Ismail pada penyampaiannya menegaskan kedisiplinan aparatur sipil negara untuk mendorong produktivitas aparatur. Disiplin bukan hanya kehadiran tetapi juga bagi pegawai yang hadir di kantor, lalu pulang atau absen pagi tanpa kerja dan pulang sore. Disiplin pegawai ini terkait dengan kehadiran nanti akan dibacakan. Saya ingin tegaskan di awal bahwa saya akan menjalankan peraturan tentang disiplin itu. Di apel Korpri saya sudah sampaikan. 10 hari berturut-turut tidak masuk kantor tanpa kabar, tanpa alasan yang jelas. Itu akan diberi sanksi hukuman berat. Manakala yang bersangkutan yang melanggar itu tidak dijatuhi hukuman disiplin, tidak diproses oleh atasan langsungnya, maka atasan langsungnya yang akan diberi sanksi lebih berat dibanding yang tidak diberi sanksi. Penjagop Ismail juga menekankan para ASN yang secara akumulatif 28 hari tidak masuk kerja untuk dipecat. Ia meminta laporan tertulis dari BKD daftar pegawai yang tidak melakukan presensi sepanjang tahun ini. Bagi mereka yang sudah melewati akumulasi 28 hari, Pak Supri apakah sudah pernah mendapatkan tahapan sanksi ringan, sedang, atau tidak? Itu proses pemecatan. Mau dia teman saya, mau dia keluarga saya, mau dia dekat, kalau dia mau mudah kita kalah ya tidak apa-apa, tapi pecat saja. Di samping penegakan disiplin, pada rapat koordinasi ada beberapa hal yang ditekankan, seperti penggunaan dana pemilihan ekonomi nasional dan dana alokasi khusus di Dinas PUPR, juga realisasi fisik dan evaluasi program kegiatan pada semua OPD. Sherman Morido resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Boalemo, menggantikan Hendriwan yang demisioner pada hari yang sama. Sherman dilantik oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Kota Gorontalo pada Senin 22 Mei 2023. Sherman Morido resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Boalemo menggantikan Hendriwan yang dimisioner pada hari ini. Sherman dilantik oleh Penjagup Gorontalo Ismail Pakaya berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
nomor 100.2.1.3 garis datar 1198 tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 bertempat di Aula Rujab Gubernur Gorontalo pada Senin 22 Mei 2023. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan. Selanjutnya penjabat gubernur menyerahkan SK dan penyematan tanda jabatan. Putra asli daerah itu sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Bualemo. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Bualemo. Sementara Hendriwan yang merupakan pejabat eselon 2 Kemendagri dengan kesehariannya sebagai Direktur Pendapatan Daerah dan Dirjen Bina Keuangan Daerah akan kembali pada posisi dan jabatannya. Dalam sambutannya, Pencagup Ismail meminta Sherman segera melakukan konsolidasi dan pengusulan pejabat Sekretaris Daerah Bualemo. Hal ini agar pembahasan program dan anggaran serta tugas yang selama ini menjadi tanggung jawab Sherman Moridu bisa segera diserahkan. Keberhasilan Bualemo tidak hanya ditentukan oleh penjabat tempat ini, karena harus melibatkan seluruh organisasi pemerintah daerah di Bualemo, juga forum koordinasi pimpinan daerah, ada Ketua DPRD, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, ada Ketua Pengadilan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami berharap Pak Penjabat Gubernur segera melakukan konsolidasi internal. Saya paham. Pelantikan penjabat Bupati Bualemo ini sekaligus pelantikan penjabat Ketua TPPKK oleh Vima Agustina kepada Heldi Fani Alam Morido. Turut hadir Hendriwan bersama istri, unsur Forkopimda Bualemo, serta sejumlah pimpinan OPD Provinsi Gorontalo dan Pemkab Bualemo. Menteri Agama Kiai Haji Yakut Kholil Qomas membuka perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam yang ke-16 tahun 2023 di lapangan Kampus 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo pada Senin 22 Mei 2023. Menteri Agama Kiai Haji Yakut Kholil Qomas membuka perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Keagamaan atau PWN PTK ke-16 tahun 2023 di lapangan Kampus 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo pada Senin 22 Mei 2023. Kegiatan tersebut akan digelar selama 6 hari mulai dari tanggal 22 hingga 27 Mei 2023. Tercatat ada 1.200 peserta kontingen PTKN yang berasal dari 68 perguruan tinggi Islam se-Indonesia yang mengikuti perkemahan ini. PWN tahun ini mengusung tema merawat keberagaman dan perdamaian dalam bingkai moderasi beragama. Yakut Kholil dalam sambutannya menyebut tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah tema yang menantang serta membutuhkan pembuktian dari segenap insan pramuka. Menurutnya hal ini sejalan dengan 3 sifat kepanduan yang bersifat nasional, internasional, dan universal. Sementara itu Pencagup Ismail Pakaya dalam sambutannya mengungkapkan gerakan pramuka merupakan gerakan moral dan etika dasar pembangunan pada suatu bangsa. Menjadi tuan rumah pada kesempatan kali ini, Pencagup Ismail meyakini Provinsi Gorontalo mampu menjadi pelopor karya kemanusiaan yang lahir dari inovasi para peserta. Apalagi pramuka dengan segala atributnya seakan membuat tujuan dari karya yang akan dihasilkan. Di akhir sambutan, staf ahli bidang sosial politik dan kebijakan publik Kemenaker ini mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua Kuarnas beserta seluruh jajaran yang telah mempercayakan Gorontalo sebagai tuan rumah, khususnya IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ia berharap kegiatan nasional lainnya dapat digelar di bumi Serambi Madinah ini. Yang telah mempercayakan Provinsi Gorontalo, khususnya
IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk menjadi tuan rumah PWN PTK ke-16. Kami sangat berharap kegiatan-kegiatan nasional yang lain juga bisa diselenggarakan di Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bersama istri Vima Agustina disambut upacara adat Mopotilolo di Kabupaten Bualemo dan Pohuwato pada Rabu 24 Mei 2023. Penyambutan di Kabupaten Bualemo berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan di Pohuwato pada siang harinya. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya didampingi istri Vima Agustina disambut upacara adat Mopotilolo di Kabupaten Bualemo dan Pohuwato pada Rabu 24 Mei 2023. Penyambutan adat di Bualemo berlangsung pagi hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan kemudian dilanjutkan di Pohuwato pada siang harinya. Dalam tradisi masyarakat Gorontalo, seorang gubernur ataupun penjabat gubernur yang baru menjabat wajib menjalani Mopotilolo di setiap kabupaten kota. Tujuannya untuk memperoleh restu dari masyarakat dan bebas beraktivitas di seluruh wilayah Gorontalo. Selama saya tidak diterima secara adat Pak Kapolres di Bualemo, saya tidak bisa datang secara formal pemerintahan. Bisa di razia oleh Pak Ketua Lembaga Adat. Itu secara adat. Karena pemerintahan sebenarnya tidak ada masalah, tetapi karena kita adalah wilayah adat, maka kita harus menghormati. Secara umum prosesi Mopotilolo sama di setiap daerah. Diawali dengan penyambutan di depan rumah jabatan bupati dan diiringi tabuhan genderang adat dan tarian longgo atau tarian perang Gorontalo. Setelah berada di dalam rumah jabatan, prosesi dilanjutkan dengan penyerahan persembahan adat serta suguhan minuman dan makanan tradisional. Mopotilolo diakhiri dengan pembacaan doa oleh tokoh agama. Dari 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, Penjagup Ismail sudah menjalani Mopotilolo di 3 kabupaten. Daerah pertama yang menggelar penyambutan adat yakni Kabupaten Gorontalo, kemudian Bualemo dan Pohuwato. Proses Mopotilolo di Kabupaten Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Pohuwato memanfaatkan momen kunjungan kerja perdana penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya untuk menunjukkan infrastruktur yang perlu penanganan. Penjagup Ismail didampingi Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa meninjau ruas jalan di Kecamatan Duhiadaa pada Rabu 24 Mei 2023. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Kabupaten Pohuwato memanfaatkan momen kunjungan kerja perdana penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya untuk menunjukkan sejumlah infrastruktur yang perlu penanganan. Penjagup Ismail Pakaya didampingi oleh Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa
meninjau ruas jalan di Kecamatan Duhiadaa pada Rabu 24 Mei 2023. Meski demikian, kata Ismail, pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato akan berupaya untuk memperoleh tambahan anggaran sehingga ruas jalan Duhiadaa bisa ditangani secara keseluruhan. Ismail berharap anggaran tersebut bisa diperoleh dari sisa hasil tender ruas jalan yang lain. Duhiadaa itu tadi ada dari balai. Tahun ini baru memperoleh 1,5 M untuk pemeliharaan. Karena statusnya adalah jalan nasional, maka kita sangat berharap jalan itu segera diperbaiki. Ada usulan untuk seluruh ruas jalan Duhiadaa bawah itu dengan tahun depan. Tahun ini kita juga masih berupaya untuk tahun ini ada tambahan anggaran di luar yang 1,5 M. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh tambahan dari sisa hasil tender ruas jalan yang lain. Rombongan selanjutnya meninjau Pelabuhan Paguat setelah sebelumnya melihat kondisi gelanggang olahraga Marisa. Penjagob Ismail menerima laporan dari Kepala Pelabuhan Paguat terkait upaya perpanjangan dermaga. Kementerian Perhubungan tidak bisa memperbaiki, menambah, melakukan aktivitas pembangunan di kawasan ini karena tanah ini masih milik Kabupaten Pohuwato, pemerintah Kabupaten Pohuwato. Sehingga tadi dibicarakan bagaimana kalau prosesnya segera dihibahkan saja ke Kementerian Perhubungan menjadi milik perhubungan dan bisa dibiayai perbaikan pembangunan selanjutnya.